Halo warga intelektual sekalian, sudah jatuh namun tertimpa tangga pula. Itulah yang terjadi pada Iran baru-baru ini. Bayangkan Iran sekarang lagi dibombardir oleh Amerika. Namun sialnya ada 2 kali gempa berturut-turut di Iran, guys. Wow, luar biasa. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali berturut-turut. Namun anehnya di Konoha tidak viral, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa berita ini tidak viral di Konoha? Kemudian, ada yang mengatakan bahwa gempa yang terjadi di Iran ini sebenarnya gempa buatan. Ada yang mengatakan ini uji coba nuklir. Ada juga yang mengatakan, oh ini sebenarnya alami. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini pengaruh daripada goncangan bom daripada Amerika. Ini goncangan daripada rudal buster. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Apakah gempa yang ada di Iran ini natural atau tidak? Setelah saya riset, saya menemukan fakta yang tidak terduga. Apa itu faktanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Menurut data dari Metro TV, ternyata gempa yang terjadi di Iran ini gempa yang terjadi secara natural dengan kekuatan 5,5 skala Richter. Lumayan gede juga ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada yang korban atau tidak? Ternyata ada beberapa orang yang luka. Cuma jumlah yang korban sekarang ini belum diketahui secara pasti. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya berita yang benar atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan ya, media-media di Konoha itu, ya, kalau bicara tentang geopolitik, bicara tentang Iran dan lain sebagainya, kalau boleh jujur, saya tuh udah trust issue gitu ya, sudah nggak percaya lagi gitu ya. Karena apa? Karena media-media di Konoha itu kalau saya perhatikan itu berpihak pada Iran. Jadi gini nih ya, ini nih yang paling susah saya jelaskan sama warga Konoha. Gini, kalau ada berita yang buruk seputar Amerika, maka media-media di Konoha itu akan menggembor-gemborkan gitu ya. Tapi kalau ada berita buruk tentang Iran, mereka akan menutupi gitu. Jadi sama-sama berita buruk, tapi mereka akan lebih mengekspos gitu ya, berita buruk seputar Amerika. Jadi yang viral baru-baru ini di media sosial, di media-media Konoha itu bahwa Amerika itu sudah kehabisan amunisi katanya. Karena Amerika itu membombardir Iran. Padahal itu nggak benar. Itu berita hoax ya. Tapi itu yang viral di Konoha kan. Ya, harusnya yang viral di Konoha itu di Iran ada gempa itu sebenarnya. Tapi ya kalau kita perhatikan media-media di Konoha itu cherry picking gitu ya. Mana yang lebih menguntungkan itu yang mereka ambil gitu ya. Ya, karena warga Konoha itu sangat menyukai berita buruk seputar Amerika. Jadi kalau Amerika hancur, Amerika kacau, Amerika kehilangan tentara, ya kemudian Amerika itu kehabisan amunisi dan sebagainya, maka itu akan jadi headline gitu ya. Itu akan jadi breaking news ya di Konoha. Tapi kalau ada gempa di Iran, mereka nggak akan expose itu. Ngapain? Itu kan tidak penting gitu ya. Bagi mereka itu nggak penting. Dan mereka juga menganggap bahwa gempa yang ada di Iran ini adalah semacam cobaan. Jadi ya ini yang paling unik ya. Kalau seiman dengan kita, ini kebiasaan buruk daripada warga Konoha. Kalau seiman dengan kita, maka kita akan mengatakan, oh itu cobaan. Tapi kalau beda iman dengan kita, itu musibah gitu ya. Itu karma. Ya, kita akan mengatakan seperti itu. Kalau beda iman. Itu liciknya kita dalam beragama. Gini ya, kenapa saya sering bahas agama? Karena kita selalu mencampurkan agama dengan geopolitik. Ya terpaksa saya bahas agama dong ya. Yang mulai duluan itu bukan saya, tapi orang yang menggabungkan geopolitik dengan agama. Jadi gini. Agama itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa untuk hal yang baik, di sisi lain bisa untuk hal yang buruk. Sama seperti misalnya kasus yang terjadi di Iran nih. Pendukung Iran mengatakan gempa yang ada di Iran itu adalah cobaan. Itu bukan musibah. Tapi kalau Iran itu mayoritas beragama lain misalnya,
bukan beragama Muslim, mereka akan mengatakan, oh itu karma, oh itu musibah gitu ya. Itu bukan cobaan. Jadi tergantung gitu ya, tergantung seiman atau tidak seiman. Makanya agama itu disebut sebagai pedang bermata dua gitu. Itulah alasannya kenapa di negara maju itu kalau kita perhatikan, kalau kita jeli seperti Jepang, Singapura, ya, Australia, Amerika dan sebagainya, agama itu dipisahkan dari negara gitu ya, atau dari politik, dipisahkan atau diprivasi. Kenapa diprivasi? Ya kalau nggak diprivasi seperti ini, ya ketika ada masalah di Iran kita menganggap bahwa itu adalah cobaan gitu ya. Tapi kalau nggak seiman dengan kita menganggap bahwa itu musibah. Jadi itu yang jadi permasalahan ya. Kita tuh selalu berpihak pada yang seiman. Nah ini yang bikin negara hancur. Keputusan negara itu berpihak pada seiman kan? Kenapa warga Konoha itu mendukung Iran? Ya karena seiman. Kenapa warga Konoha mendukung Palestina? Ya karena seiman. Nah, bagaimana dengan keputusan negara? Keputusan negara itu berdasarkan keputusan masyarakatnya. Jadi kalau banyak masyarakat kita mendukung Iran, ya pemerintah kita juga mau nggak mau harus mendukung Iran. Ya kalau warga Konoha banyak mendukung Palestina, orang yang tidak suka dengan Palestina sekalipun harus mendukung. Misalnya ada calon presiden atau calon bupati, gubernur, sebenarnya nggak terlalu suka mendukung Palestina, tapi karena dia butuh suara, dia pakai pasti baju Palestina, pakai shawl gitu ya, pidato gitu. Ya ini yang jarang dibahas guys ya. Ya kita tuh terbiasa dengan video-video yang instan gitu ya, video joget-joget nggak jelas gitu ya, video-video sampah gitu ya. Ini susah ya untuk dijelaskan ya, tapi saya akan menjelaskan secara singkat ya, gini. Jadi negara kita itu hancur bukan karena pemimpin sebenarnya. Mohon maaf ya, walaupun pemimpin juga berpengaruh. Tapi karena pola pikir kita, karena sistem pemerintah kita itu kan demokrasi. Demokrasi itu artinya kalau masyarakat kita itu goblok, ya pemimpin juga pasti goblok gitu. Ya kalau misalnya kita membela mati-matian Iran, ya pemimpin kita juga mau nggak mau harus membela Iran. Kalau masyarakat kita itu membela Palestina, walaupun misalnya ya kita nggak tahu siapa yang benar antara Palestina atau Israel, kita nggak tahu kan. Ya. Yang tahu sebenarnya itu ya orang yang dekat-dekat dengan Palestina dan Israel kan. Sama seperti Iran misalnya, kita nggak tahu siapa yang benar, Amerika atau Iran, kita nggak tahu kan. Ya kita taunya cuman ya kita seiman gitu. Nah, jadi karena keberpihakan kita terhadap Iran, otomatis pemimpin kita juga berpihak. Kenapa? Karena kalau mereka nggak berpihak, nggak bakal dipilih. Ya itu bias daripada demokrasi. Makanya Socrates pernah mengatakan bahwa demokrasi itu nggak terlalu bagus sebenarnya. Socrates lebih prefer ke negara yang berbentuk kerajaan ya, walaupun tidak selamanya kerajaan itu benar ya. Tapi kalau negara kita berbentuk kerajaan, ya para pengikut raja, ya kemudian para peneliti, ya, raja pasti bisa mengambil kesimpulan yang itu kan, yang pas gitu ya. Tidak berdasarkan kemauan rakyatnya. Ya kalau rakyatnya banyak yang goblok, ya raja bisa mengarahkan kan, oh ini nih yang benar gitu ya. Tapi kalau sistem presidensial atau sistem pemerintahan kita, ya kalau masyarakat kita tuh mendukung Iran, ya kita harus mendukung, maksudnya pemimpin kita harus mendukung ya. Walaupun pemimpin kita tuh nggak peduli dengan Iran, kalau masyarakat kita tuh peduli dengan Iran, ya mereka harus peduli gitu, terpaksa gitu. Kenapa? Karena menyelamatkan suara. Ya mereka pasti pura-pura peduli dengan Iran gitu. Nah itu bobroknya sistem pemerintahan demokrasi. Ya, artinya gini, saya tidak menyalahkan demokrasi di sini ya. Sistem apapun sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kerajaan juga punya kekurangan. Apa kekurangan daripada kerajaan? Kerajaan itu kalau nggak ketemu dengan raja yang tepat bisa hancur. Ya, dinasti juga seperti itu. Ya, nggak ada yang sempurna sebenarnya. Tapi menurut pemahaman saya, justru lebih hancur demokrasi gitu. Bukan berarti saya benci dengan demokrasi, bukan. Justru kalau masyarakat kita itu rata-rata goblok, nggak boleh dikasih demokrasi. Demokrasi itu hanya cocok dikasih sama negara yang sudah mapan, sudah cerdas gitu, sudah berpendidikan. Kalau belum berpendidikan ya kayak gini. Masyarakat kita tuh membela Iran, ya keputusan kita tuh dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh masyarakat. Rata-rata masyarakat itu tuh berpihak pada Iran. Dan konten kreator juga nggak bisa berkutip.
konten kreator nggak bisa melawan arus. Kalau konten kreator melawan arus, ya kita nggak ada apa-apa, kita nggak makan gitu. Ya konten kreator nggak makan. Konten kreator tuh hidup dari mana? Dari view kan, dari durasi tonton kan. Mereka nggak peduli ya, mau lu membela Iran kayak mau nggak kayak, mereka nggak peduli sebenarnya. Yang mereka pedulikan tuh view ya. Jadi konten kreator seperti itu ya. Cuman ya jarang-jarang konten kreator yang melawan arus. Konten kreator yang melawan arus seperti saya itu karena mereka nggak hidup dari YouTube gitu. Nggak peduli mau ditonton kayak, mau nggak kayak, mau dolar kuning kayak, mau apa kayak, nggak peduli. Tapi jarang-jarang konten kreator seperti yang saya maksud itu. Mungkin 1 dari 1000 orang gitu ya. Jadi konten kreator yang melawan arus itu biasanya tidak disukai oleh penonton dan view-nya sepi, bahkan media sekalipun nggak berkutik gitu ya. Kalau masyarakat kita itu nggak suka dengan kemenangan Amerika, media-media di Konoha juga akan memberitakan bahwa Amerika itu kalah, ya walaupun Amerika nggak kalah. Jadi ini namanya bias gitu ya, bias media sosial. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh dibohongi oleh perkataan daripada pemuka agama. Kalau saya perhatikan pemuka agama di Konoha itu, saya harus mengakui ya, kelebihan daripada mereka itu jago banget public speaking. Pemuka agama di Konoha itu sangat jago public speaking. Jadi apapun yang mereka katakan ya terlihat benar ya. Walaupun tidak terbukti secara ilmiah, walaupun tidak terbukti secara fakta gitu ya. Jadi kalau mereka mengatakan ya kita harus membela yang seiman apapun yang terjadi, ya belum tentu yang seiman itu baik sama kita kan. Iya kan? Misalnya berbisnis misalnya. Apakah kita harus memilih yang seiman? Enggak juga kan. Apakah mereka harus dengan kita? Enggak juga kan. Ya, enggak ada jaminan juga kan. Kalau kita bela Iran, apakah Iran akan membela kita? Enggak juga gitu. Ya. Buktinya apa? Buktinya kapal tanker di Selat Hormuz ditahan tuh sama Iran. Kapal tanker Pertamina coy, ditahan. Itu bukti bahwa Iran itu nggak peduli sama Konoha. Kita aja yang peduli sama Iran. Ya, kenapa kita membela Iran? Ya karena kita seagama, walaupun Iran itu negara maling gitu ya. Kenapa saya mengatakan Iran itu negara maling? Ya buktinya dari mana? Dari indeks corruption. Indeks corruption mengatakan bahwa Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Jadi maling biasanya akan membela maling ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi sekarang Iran itu menghadapi masalah yang bertubi-tubi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Gempa yang terjadi di Iran itu sebenarnya faktor daripada pergeseran lempeng ya. Kemudian apakah ini ada hubungannya dengan dosa gitu? Nggak ada hubungannya. Jadi di Konoha itu kalau terjadi gempa itu pasti yang jadi sasaran itu ini dosa siapa? Itu nggak ada hubungannya guys. Bukan percaya nyuruh yang nonton video tidak percaya dengan agama, bukan seperti itu konsepnya, bukan. Tapi nggak ada korelasinya gitu ya. Itu namanya jumping conclusion gitu ya. Ya konklusi yang sangat-sangat melompat gitu ya. Nggak ada hubungannya gitu. Jadi gempa yang terjadi di Iran itu natural, dan kenapa Iran perang? Ya karena konsekuensi daripada perbuatan mereka gitu. Lah, konsekuensi seperti apa? Ya zaman dulu mereka mengutuk yang kemudian mengancam Amerika, ngajak Amerika perang, ribut gitu. Ya itu konsekuensi daripada Iran. Apakah Amerika selamanya benar? Enggak juga. Ada saatnya Amerika benar, ada saatnya Amerika salah gitu. Iran juga seperti itu, sama aja ya. Iran juga bukan negara suci. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.